Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi nurit tauhid wa hidayatina bi hidayatil ilmi wal qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Ar-Ridha ini senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqbata ka'udun wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, jaddidis safinah, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahru amiqun, karena sesungguhnya lautan ini sangat luas dan dalam. Rasul memberikan gambaran bahwa kehidupan di dunia ini menggambarkan sebagaimana lautan yang luas dan dalam. Di dalamnya ada ombak, gelombang, bahkan kemudian karang yang akan menghadang kita dalam kehidupan ini. Imam An-Nawawi Al-Bantani memberikan syarah tentang makna safinah di sini adalah niat yang bersih dan tulus. Imam Nawawi seolah-olah ingin mengatakan, perbaharuilah niatmu, karena gelombang kehidupan yang akan kalian hadapi sangat berat, luas, dan kemudian terjal serta tajam. Kehidupan yang akan kita hadapi adalah kehidupan yang sangat berat. Kalau digambarkan di laut itu ada gelombang, ada ombak, bahkan karang, maka dalam kehidupan gelombangnya lebih besar daripada gelombang yang ada di laut.
karangnya lebih keras daripada karang yang di laut, karena kita berhadapan dengan manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Kita akan berhadapan dengan kemunafikan, kemusyrikan, kemaksiatan, berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi. Saat niat kita dalam melaksanakan sesuatu salah, maka perbuatan kita akan salah. Contoh kecil, kita turun dari lantai 5 untuk menuju ke masjid ini. Niat awal kita untuk sholat Jumat, tapi karena niatnya tidak kuat, begitu ketemu di jalan dengan seseorang yang menggoda kita, kita kemudian ikut tergoda, terhempas oleh gelombang kehidupan itu, terbawa oleh arus, hanya karena niatnya yang tidak kuat. Maka kata Rasulullah, perbaharui terus niat itu, perbaharui setiap saat, diperbaharui, karena gelombang kehidupan begitu berat. Wa khudhiz zada kamilan, dan bawalah bekal yang banyak, bekal yang cukup, bahkan kamilan, yang sempurna bekalnya. Kenapa? Fa inna safara, kata Rasulullah, karena perjalanan hidup kita ini ba'idun, sangat jauh sekali. Subhanallah, hadirin rahimakumullah. Makna jauh hidup ini digambarkan bahwa hidup tidak sebatas di dunia ini, tapi kita akan menempuh perjalanan ke akhirat. Hidup yang paling menyengsarakan setelah kita meninggal dunia, kemudian kita di lorong kubur kita menanti sangat lama sekali. Bisa dibayangkan, Pak, kalau orang meninggal sekarang, hari ini meninggal dunia, kemudian kiamatnya itu 1000 tahun lagi, maka 1000 tahun dia ada dalam kubur. Kalau bekalnya tidak cukup di dalam kubur itu, bekal yang dia bawa dalam perjalanannya tidak cukup, bisa dibayangkan betapa sengsaranya hidup dalam perjalanan yang tidak punya bekal. Tidak jauh-jauh, kita seumpama pulang kampung, ternyata jalanan macet, bekal yang kita bawa tidak cukup, bensinnya habis, uangnya tidak ada, makanan pun tidak ada dalam mobil itu. Betapa sengsaranya kita menjalani perjalanan hidup pulang kampung itu. Kampung kita yang abadi adalah akhirat. Jangan sampai di perjalanan, terutama dalam kubur, menanti dibangkitkannya kita oleh Allah masih lama sekali, sementara bekal kita tidak ada. Bisa dibayangkan, Pak, apalagi orang tua kita yang lebih dahulu meninggal. Lebih jauh kita tarik ke belakang, sejak zaman Rasulullah atau zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Ribuan tahun mereka menanti. Jika bekalnya tidak ada, maka kehidupan perjalanan itu sangat sengsara sekali. Maka Rasul berpesan, wa khudhiz zada kamilan, kata Rasulullah, bawalah bekal yang cukup, yang banyak, yang sempurna, supaya perjalanan kita enak apapun yang kita hadapi. Yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, wa khaffifil himla, ringankan bebanmu, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innal aqabata ka'udun, karena perjalanan yang akan kita daki sangat terjal. Bisa dibayangkan, Pak, kalau di punggung kita ada beban yang cukup berat, kemudian kita naik di bukit yang terjal, terpeset sedikit langsung terpelanting ke bawah karena beban yang terlalu berat. Imam Nawawi memberikan makna beban di sini adalah beban duniawi dan beban dosa. Ringankan dosamu.
ringankan duniamu supaya perjalanan kita ringan, karena yang akan kita daki perjalanan sangat terjal. Kurangi dosa kita, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mulai menghindari dosa, meninggalkan dosa, perbanyak amal guna mencukupi bekal kita kelak nanti untuk perjalanan ke kampung kita yang abadi, yaitu kampung akhirat. Jangan sampai di tengah jalan kita kemudian tergelincir karena beban kita terlalu berat. Dimaknai juga beban ini karena harapan-harapan kita yang sangat berlebihan, melampaui batas kemampuan kita. Angan-angan kita yang berlebihan, sehingga hidup kita menjadi tertekan karena angan-angan kita sendiri. Karena itu sekali lagi pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, wa haffifil khimla, ringankan beban karena perjalanan kita yang akan kita daki adalah sangat terjal. Yang keempat, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Ikhlaskan amalmu karena Allah Maha teliti. Sedikit saja kita tidak ikhlas, Allah tahu. Ketika kita tidak ikhlas, maka hapus semua amal itu, dan kita menjadi orang yang merugi kelak nanti di akhirat. Amal kita yang begitu banyak ketika dilaksanakan tidak ikhlas, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Karena Allah basirun, Dia teliti betul sampai hal yang sekecil Allah tahu. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, dilipat gandakannya pahala-pahala kita, bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan persaudaraan, bulan yang agung, berbagai macam predikat untuk Ramadan. Mari jangan sia-siakan, jangan kita lewatkan dengan sia-sia. Kita isi betul sebagai bekal hidup kita, sehingga mohon maaf, kapanpun kita dipanggil, kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah siap dengan bekal yang memang kita sudah usahakan di bulan Ramadan sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian untuk mengisi setiap waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, sikap yang produktif dan positif, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة